Guru itu digugu dan ditiru. Maka jadi guru tidak hanya mengajar, tapi juga harus bisa menjadi teladan bagi siswa-siswinya. Yang paling penting, menjadi guru itu nggak boleh gaptek, terutama di era digitalisasi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istajib Jazuli. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan kedua kategori 2 UIN Raden Mas Said, Surakarta. Hari ini saya akan melakukan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit tempat saya mengajar, yaitu Madrasah Aliyah Negeri Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you? Your friend. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa lagi pada pelajaran fikih ya, untuk melanjutkan pelajaran kita pada pertemuan yang lalu. Tapi sebelum kita mulai pelajaran kita, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma sabbis qalbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, untuk berikutnya kita periksa kehadiran terlebih dahulu ya. Yang pertama, Diva Mulia, Ruzi Kohaniyun, Rifki Rifaldi, Zulfikar, Ihsan, Syahid, Rizky Junardi, Lisa Kurniati, Rini, Fadli, Fauzi. Baik, alhamdulillah kita semuanya diberikan kehadiran. Kalaupun ada beberapa yang tidak hadir, kita doakan kalau sakit semoga cepat sembuh. Kalau ada urusan semoga urusannya dipermudah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjutkan materi hari ini, mari kita perhatikan terlebih dahulu pertanyaan berikut ini berkaitan dengan materi minggu yang lalu. Kalian perhatikan. Yang pertama, semua agama di dunia, baik Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya, memiliki tata cara sendiri dalam beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Lalu pertanyaannya, apa yang membedakan antara orang beriman dan orang yang bukan beriman atau kafir? Siapa yang bisa jawab? Ya, Uday, apa? Sholat, pintar. Beri tepuk tangan untuk Uday. Baik, yang kedua, sebagai orang yang beriman, maka kita wajib menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Pertanyaannya, ada berapa macam jenis perintah sholat? Ayo, gak ada yang tahu? Gak ada yang ingat? Ada berapa macam jenis sholat? Gak ada? Ada dua, pintar. Beri tepuk tangan untuk Rizky. Apa yang dua itu? Ya, sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi sholat itu cuma ada dua. Sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu ada berapa?
5. Sholat sunnah ada berapa? Banyak sekali ya, banyak. Pertanyaan berikutnya. Semua wahyu dari Allah disampaikan melalui malaikat Jibril kecuali sholat. Nabi melakukan perjalanan yang disebut dengan Isra Mi'raj. Pertanyaannya, kapan perintah sholat itu diterima oleh Nabi? Tahun keberapa? Gak ada yang ingat? Roziko, Sahara, Rina, Elisa, gak ada yang ingat? Uday, Masya Allah. Ferdi, Zulfikar, Alif, Nabil, gak ada yang ingat? Tidak ada? Masya Allah. Baik, karena tidak ada, jadi perintah sholat ini dimulai pada tahun 10 kenabian atau 3 tahun menjelang Nabi hijrah atau 10 tahun setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Paham tuh? Oke, jadi sholat ini berbeda dengan perintah-perintah Allah yang lainnya. Kalau perintah Allah yang lainnya seperti puasa, ayat turun melalui malaikat Jibril. Perintah zakat, ayat turun melalui malaikat Jibril. Perintah apalagi puasa, ayat turun melalui malaikat Jibril. Kalau sholat bagaimana? Langsung Nabi yang bertemu sama Allah untuk melalui Isra Mi'raj untuk menjemput perintah sholat. Artinya perintah sholat ini nggak bisa melalui perantara malaikat Jibril, harus langsung. Artinya kalau sesuatu yang langsung itu berarti sesuatu yang amat penting sekali. Kalau sekali kita meninggalkan sholat, ya tadi udah ada hadisnya, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat. Yang membedakan antara orang mukmin dan kafir itu adalah sholat. Maka kalau kita tidak sholat sama dengan kafir, ya kalian bilang. Ya, mulai hari ini jangan sampai kita ketinggalan sholat. Ya, oke. Dan kalau sudah sering sholat, kita angsur-angsur tingkatkan lagi. Awalnya sholat sendiri, kita angsur menjadi berjamaah. Berjamaah tidak langsung harus kelima waktu. Boleh satu dulu maghrib, nanti diangsur isya, besoknya langsung angsur lagi subuh, besoknya lagi zuhur, asar. Sehingga belajar berjamaah itu kita menjadi terbiasa dari yang satu kemudian menjadi 5. Gitu kira-kira ya. Bisa kira-kira? Oke. Baik, sekarang kalian perhatikan firman Allah berikut ini. Siapa yang bisa membacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul mauti tsumma ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Ada yang tahu kira-kira siapa yang tahu artinya? Kita kok ilaina Kullu nafsin dha'iqatul maut. masih kematian. Kemudian Ya, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Berdasarkan firman Allah ini, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Tentang apa? Kematian. Tentang apa lagi? Masya Allah. Apa? Apa? Jawa itu apa? Nyawa. Tentang nyawa. Tentang apa lagi? Yang berkaitan dengan kematian itu kira-kira apa materi fikih kita? Yang membahas berkaitan, ya apa kira-kira? Sholat jenazah itu apa namanya? Fardu kifayah. Tidak. Ilaha illallah. Apa? Sholat sunan apa kira-kira? Pengurusan jenazah. Materi kita hari ini berkaitan dengan pemulasaran jenazah dalam Islam. Karena setiap agama punya tata cara sendiri dalam pengurusan jenazah. Kristen punya beda juga dengan kita, ya kan? Buddha beda lagi, Hindu Buddha lagi, Konghucu beda juga. Baik. Tujuan kita mempelajari ini yang pertama supaya kita memahami bagaimana cara pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam itu. Yang kedua, supaya kita bisa pula tidak hanya mengetahui tapi bisa kalau ada keluarga kita, saudara kita atau orang tua kita yang paling utama meninggal, kita bisa turut serta dalam mengurus jenazah itu, tidak hanya jadi penonton aja. Nah, yang ketiga,
tujuannya adalah untuk mengamalkan sikap tanggung jawab, peduli dan gotong royong dalam hidup bermasyarakat. Apabila ada saudara tetangga kita yang meninggal, kita ikut berperan pula. Tidak hanya berperan sebagai tukang doa saja, tetapi ikut memandikan, ikut mengkafani, ikut mensolatkan, kapan perlu ikut sekalian menguburkan. Itu tujuan kita pelajaran pada hari ini. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas, insyaallah. Nanti dalam pelajaran ini kita akan bagi kelompok. Kelompok yang pertama adalah siapa yang hobi membaca. Terus, oke. Yang kedua, hobi mendengarkan musik. Oke. Yang ketiga, Siapa yang hobi olahraga? ya, olahraga apa saja. Oke, jadi kita akan duduk berkelompok berdasarkan hobinya masing-masing. Oke, silakan duduk, pisahkan tempat duduknya, kita bagi kelompok mulai dari sekarang. Baik, sebelum kita berdiskusi dalam kelompok, silakan kalian perhatikan materi berikut ini terlebih dahulu ya. Pemulasaran jenazah dalam Islam. Materi fikih fase E atau kelas 10. Madrasah Aliyah Negeri Kota Pariaman. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah pemulasaran? Sudah belum? Istilah pemulasaran biasanya selalu beriringan dengan kata jenazah. Pertama, pemulasaran artinya perawatan atau pengurusan. Sedangkan jenazah berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang telah meninggal dan belum dikuburkan, atau istilah lainnya dari jenazah ini adalah mayit. Maka, pemulasaran jenazah ini berarti proses pengurusan jenazah oleh orang yang masih hidup, mulai dari memandikan hingga menguburkan jenazah. Hukum pemulasaran jenazah. Menurut jumhur ulama, hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah. Hal ini turut disebutkan dalam kitab Al-Wajiz Fifih As-Sunnah Sayyid Sabiq, karya Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah jika sebagian orang Islam telah melakukannya, maka sebagian lainnya tidak berkewajiban untuk melakukannya. Namun, jika tidak ada yang melakukannya, maka semua orang Islam yang mengetahui akan berdosa. Dalil. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dan telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut mensolatkannya, maka baginya pahala 1 qirat, dan barang siapa yang menyaksikan jenazah hingga ikut menguburkannya, maka baginya pahala 2 qirat. Ditanyakan kepada beliau, apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Beliau menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Hadis riwayat Bukhari nomor 1240. Kewajiban ahli waris terhadap mayit. Pertama, menunaikan wasiatnya yang baik. Kedua, membayarkan hutangnya atau menjamin hutangnya. Ketiga, mengurus jenazahnya, mulai dari memandikan hingga menguburkannya. Keempat, jika mayit meninggalkan harta, maka membagi harta warisan dengan cara yang baik dan benar. Terima kasih ya. Jadi, pemulasaran itu sebenarnya istilah lain untuk arti pengurusan atau perawatan ya. Pemulasaran jenazah berarti mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan. Baik. Hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah?
Bagaimana kalau Ya, misalkan kewajiban yang sifatnya berjamaah. Kalau udah ada yang mengerjakan, berarti umat Islam yang lain tidak terbebani lagi, terbebas dari hukum. Baik. Nah, setelah menyimak materi ini, maka kita masuk kepada pemulasaran jenazah yang pertama, yaitu berkaitan dengan memandikan jenazah. Baik. Untuk kelompok ini kalian perhatikan penjelasan saya ya, nanti kemudian buat ringkasannya ya. Untuk memandikan jenazah ini, sebelum kita memandikan jenazah, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama, siapa jenazah yang boleh dimandikan. Yang kedua, siapa orang yang boleh memandikan. Yang ketiga, berkaitan dengan peralatannya langsung, bagaimana persiapan sebelum memandikan dan tata cara memandikan ya. Yang pertama, jenazah siapa yang boleh dimandikan? Yang pertama, yang jenazah yang boleh dimandikan harus jenazah orang Islam. Kalau jenazah di luar orang Islam, tidak ada kewajiban kita orang Islam untuk memandikan. Paham? Nah, oke. Yang kedua adalah bukan jenazah orang yang mati syahid, berjuang dia di jalan Islam, kemudian wafat gugur, maka tidak wajib dimandikan, langsung aja dibungkus pakai baju-bajunya dikuburkan. Nah, yang ketiga, bukan janin yang keguguran. Kalian kalau hamil kemudian anaknya janinnya keluar dikurang dari 9 bulan, itu tidak ada wajib untuk dimandikan, langsung aja dibungkus, langsung disolatkan, dikuburkan. Disolatkan juga tidak, langsung dikuburkan juga boleh. Itu kalau janin. Jadi 3 tadi ya. Kemudian siapa yang boleh memandikan? Yang pertama yang boleh memandikan itu adalah mahram. Suami, istri, orang tua, ayah, orang tua, anak itu mahram terdekat dan boleh memandikan. Kalau mahramnya tidak bisa, maka boleh orang lain yang sesama orang Islam, tetapi harus sama jenis kelaminnya. Kalau laki-laki yang mandikan laki-laki, kalau perempuan yang mandikan perempuan. Itu kalau di luar mahram. Atau yang ketiga, orang yang diwasiatkan. Dulu ketika mau meninggal, si mayit pernah berwasiat, besok kalau saya meninggal, tolong si Leksa yang memandikan. Nah, maka Leksa kalau masih hidup, dia harus memandikan jenazah. Tapi kalau udah Leksa udah meninggal duluan, nah tidak ada kewajiban, berarti wasiat tadi gugur ya. Kemudian persiapan sebelum memandikan. Yang pertama dipersiapkan segala jenis tempatnya harus tertutup. Kemudian air dan disunahkan memakai wangi-wangian, baik itu sabun, sampo, kapur barus, bunga-bunga dan lain sebagainya, itu sunnah. Paham sampai di sini? Paham tuh? Ada pertanyaan? Tidak ada. Yang ketiga, cara memandikannya. Nah, cara yang pertama harus berniat terlebih dahulu. Setelah berniat adalah membersihkan lubang-lubang, lubang hidung, lubang telinga, kuku-kuku. Setelah itu diurut-urut perutnya sampai keluar kotorannya, dibersihkan dan diistinjakan. Atau diistinjakan kan? Dicebokkan. Setelah itu barulah dimandikan seluruh badan, kasih sabun dan lain sebagainya. Dan yang paling terakhir nanti diwudukan. Sudah jelas? Ada pertanyaan? Tidak, baik. Silahkan dibuat rangkumannya. Untuk kelompok membaca, mereka diperintahkan untuk membaca buku pada bab yang berkaitan dengan pemulasaran jenazah. Mereka diberikan buku paket fikih, kemudian mereka baca dalam waktu tertentu untuk kemudian nanti mereka buat presentasinya berupa PowerPoint. Ini untuk kelompok yang hobinya membaca. Nah, yang Adapun pertama untuk adalah siswa kelompok tempat 3 untuk yaitu memandikan kelompok jenazah. kinestetik, Nah, biasanya mereka tempat itu, diberikan sebuah seperti perangkat meja, tetapi komputer ada untuk bolong-bolongnya supaya menonton kotoran video dapat tentang tata keluar cara dengan mudah. pelaksanaan Nah, kemudian yang memandikan kedua, jenazah. Ember kita gunakan untuk tempat atau wadah air yang kita gunakan untuk memandikan jenazah. Baik, setelah semuanya kalian memperhatikan materinya masing-masing, silahkan
diskusikan dengan kelompoknya, waktunya 20 menit dari sekarang ya. Kelompok ini akan membuat rangkuman, kelompok ini akan membuat presentasi PowerPoint, dan ini kelompok ini akan bersiap-siap untuk mempraktekkan cara memandikan jenazah dalam Islam ya. Dimulai dari sekarang. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Praktik tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, ada syarat jenazah dimandikan, yaitu didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Yang kedua, bukan karena mati syahid atau mati dalam peperangan membela agama Islam. Yang ketiga, beragama Islam. Lanjut, syarat orang yang memandikan. Yang pertama, muslim, berakal, dan balik. Yang kedua, berniat memandikan jenazah. Ketiga, kepribadiannya jujur dan soleh. Yang keempat, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan jenazah, serta dapat menjaga aib jenazah. Yang kelima, jenis kelamin sama. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Lanjut, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah diletakkan pada tempat yang tinggi seperti meja atau kursi panjang dan di tempat yang tertutup. Yang kedua, siapkan air secukupnya. Disunahkan air dicampur dengan daun bidara atau sabun. Sebagian air dicampur kapur, barus, atau digunakan pada siraman terakhir. Yang ketiga, jenazah diberi kain basahan untuk menutup auratnya. Yang keempat, mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya dengan cara mengangkat punggung dan kepala jenazah sambil dipijat perutnya secara perlahan. Lanjut, bersihkan gigi jenazah, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan, dan kaki serta rambutnya. Yang keenam, miringkan jenazah ke sebelah kiri untuk membasuh sebelah kanannya. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok Huda. Baiklah, hasil diskusi kami yaitu memandikan jenazah dalam Islam. Syarat-syarat mayat yang wajib dimandikan: 1. Mayat seorang muslim bukan kafir. 2. Masih ada sebagian tubuh mayat yang akan dimandikan. 3. Bukan mayat mati syahid. 4. Bukan janin yang keguguran yang kurang dari 7 bulan. Syarat-syarat orang yang memandikan jenazah: 1. Muslim, balik, dan berakal. 2. Berniat untuk memandikan jenazah. 3. Jujur dan saleh. 4. Amanah atau dapat dipercaya. Orang yang boleh memandikan jenazah: 1. Mahram atau orang tua, anak-anak, dan lain-lain. 2. Suami atau istri. 3. Seorang sesuai jenis kelamin. Jika jenazah laki-laki, maka yang memandikan laki-laki. Begitu sebaliknya. Yang diwasiatkan. Oke, baik, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Baiklah, kami akan mempraktekkan pemandian jenazah. Pertama kita mulai. Pertama kita awali dengan niat. Kedua yaitu mencuci kedua lubang hidung dan mengkorek kedua telinga. Selanjutnya yaitu kita Balikan ke arah kanan. kita istinjakan Ya. perutnya, kita tutup perutnya, itu kita akan mengistinjakan dengan mengurut-urut perutnya. Setelah itu kita sabunkan, kita gosok-gosok mulai dari kanan. Dari kanan itu kita bersihkan dari kanan. Selanjutnya itu kiri.
Selanjutnya itu disiram kembali. Dan yang terakhir itu kita wudukkan. Selanjutnya yaitu jenazah siap untuk dimandikan dan selesai dimandikan dan siap untuk dikafani. Silakan kita kembali ke tempat duduk semula. Ya, tempat duduk semula, silakan. Baik, kita semuanya sudah duduk di posisi kita masing-masing. Silakan keluarkan alat tulisnya. Jawab pertanyaan saya secara singkat saja. Sudah? Adma sudah dikeluarkan? Fauzi, ayo siapa? Fadli. Oke, sudah ya? Pertanyaan yang pertama terkait materi kita hari ini ya. Jelaskan atau sebutkan 3 orang yang boleh memandikan jenazah. Tulis. 3 orang yang boleh memandikan jenazah. Sudah? Oke. Pertanyaan yang nomor 2. Jelaskan atau sebutkan syarat jenazah mana yang boleh dimandikan. Jenazah siapa yang boleh dimandikan dalam Islam? 3 saja. Syarat jenazah yang boleh dimandikan dalam Islam. Sudah? Baik. Yang ketiga. Sebutkan 3 syarat orang yang boleh memandikan jenazah. Syarat orang yang boleh memandikan jenazah. 3 saja. Sudah? Baik, yang terakhir. Terdapat dalam surah berapa, ayat berapa kewajiban tentang pemulasaran jenazah Allah firmankan. Tadi sudah ya. Ayat berapa, surat berapa dan ayat berapa. Tidak perlu dituliskan ayatnya. Sudah semuanya? Baik, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Ustaz. Ya, silakan, Sarah. Yang pertama, kesimpulan. Pemulasaran artinya pengurusan. Jadi, pemulasaran jenazah berarti proses pengurusan jenazah mulai dari memandikan hingga menguburkan jenazah. Yang kedua, hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Yang ketiga, ketentuan mengenai memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah yang boleh dimandikan adalah jenazah orang Islam, bukan mati syahid atau janin yang keguguran. Yang kedua, diutamakan mahram mayit yang memandikan jenazah. Yang ketiga, memandikan jenazah dilakukan di tempat yang tertutup dengan air yang suci. Yang keempat, disunahkan menambahkan wangi-wangian dalam memandikan jenazah. Baik, itulah kesimpulan kita pelajaran hari ini. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Sarah ya. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini semuanya telah berjalan dan terima kasih untuk semuanya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 yang telah berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, kita pelajari hari ini bermanfaat kiranya untuk kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah sebelum kita tutup, apakah masih ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Oke, untuk berikutnya insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang tata cara mengkafani jenazah. Akhir dari video ini nanti, akhir dari pelajaran ini nanti, masing-masing kelompok kalian boleh memilih salah satu praktek jenazah tadi. Apakah memandikan,
mengkafani, mensolatkan, atau menguburkan. Pilih salah satu dalam kelompok tadi, kemudian videokan dan diupload di YouTube. Linknya kirim ke saya. Bisa kira-kira? Masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau sudah paham semuanya dan tidak ada pertanyaan lagi, mari kita sudahi pelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama. Silahkan ketua memimpin doanya. Siap gerak. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Kalau ada perbuatan kata-kata saya yang salah, jangan laporkan saya ke polisi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.